Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Sahabat matematika, pada video kali ini Masian mau membahas tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak. Materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu materi persamaan nilai mutlak. Simak videonya hingga selesai dan agar semua teman-teman bisa mengerti dan memahami dan bisa menyelesaikan masalah-masalah tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Baik sahabat matematika, kita langsung masuk ke materinya. Konsep pertidaksamaan nilai mutlak itu, yang pertama misalkan nilai mutlak X adalah nilai mutlak X dan A suatu bilangan real, maka ada dua bentuk nilai mutlak. Yang pertama, jika nilai mutlak X kurang dari atau sama A, maka penyelesaiannya menjadi X itu lebih besar atau sama dengan min A, atau X kurang dari atau sama dengan A. Kemudian bentuk yang kedua, jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan A, maka penyelesaiannya menjadi X kurang dari A atau X lebih besar atau sama dengan A. Seperti itu ya sahabat matematika. Jadi ada dua bentuknya. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah adalah nilai mutlak yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan ini ya. Tanda pertidaksamaan itu kan ada kurang dari atau sama dengan, kemudian lebih dari atau sama dengan. Ya, seperti itu. Baik sahabat matematika, konsep nilai mutlak X tersebut dapat diperluas pada fungsi nilai mutlak. Misalkan X-nya itu merupakan sebuah fungsi fx dalam variabel X, maka berlaku fungsi nilai mutlak sebagai berikut. Nilai mutlak fx sebagai berikut ya. Yang pertama, jika nilai mutlak fx kurang dari atau sama dengan A, yang ini, maka penyelesaiannya itu fx itu lebih besar atau sama dengan min A dan X itu kurang dari A. Ini penyelesaian yang pertama. Kalau dia di tengah begini fx-nya sama seperti ini, itu pakai dan ya. Kemudian jika fx-nya itu lebih besar atau sama dengan A, maka penyelesaiannya itu fx kurang dari atau sama dengan negatif A min A, atau fx lebih besar atau sama dengan A. Ini merupakan bentuk-bentuk umumnya. Baik sahabat matematika, bentuk umum pertidaksamaan matematika yang lain bisa dilihat dalam video ini. Ada 10 bentuknya ya. Yang pertama ini fx lebih besar, kemudian pakai sama dengan. Ini fx kurang dari, ini yang di bawah ini pakai sama dengan. Yang E ini bentuknya nilai mutlak fx lebih besar atau sama dengan nilai mutlak gx. Ini kemudian yang di bawahnya sama dengan, begitu seterusnya. Baik sahabat matematika, sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak pada interval terbuka. Interval terbuka itu artinya tidak pakai sama dengan begini ya. Sifat yang pertama, kalau ada nilai mutlak fx kurang dari A, maka bisa diselesaikan fx-nya itu lebih besar atau min A, dan fx-nya itu kurang dari A. Kemudian yang kedua, jika fx-nya lebih besar dari A, maka penyelesaiannya itu ini. Fx itu kurang dari A atau fx itu lebih besar dari A. Baik, nanti bagaimana bentuk penyelesaiannya kita lihat pada contoh soalnya. Kita langsung ke contoh soalnya supaya kita bisa mendapatkan latihan dan pemahaman yang baik tentang konsep nilai pertidaksamaan nilai mutlak sahabat matematika. Ya, contoh soal yang pertama. Tentukanlah interval penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang A, nilai mutlak dari X kurang dari 6, kurang dari atau sama dengan 9. Kemudian yang B, nilai mutlak X tambah 2 lebih besar dari 4. Iya. Kita mulai dari yang pertama, yang A ya. Dia F ini, X kurang 6 ini fx-nya. Iya. Kita lihat fx, nilai mutlak fx kurang dari atau sama dengan 9. Kita lihat di sifat-sifatnya, kurang dari ya. Kurang dari berarti pakai yang ini. Iya. Jadi saya tulis kembali, kalau ada nilai mutlak fx kurang dari sama dengan 9, itu jika dan hanya jika berlaku fx-nya itu lebih besar atau sama dengan min A, kurang dari atau sama dengan A. Nah, kita lihat, kita cocokkan. Sama ya sahabat matematika ya? Iya. Yang bentuk yang ini tadi, yang ini
ini sama dengan yang ini kan? Sama dengan yang bentuk yang ini. Iya. Ini fx-nya. Nah, baik. Kita selesaikan. Maka saya ubah persamaannya menjadi nilai mutlak x min 6 kurang dari atau sama dengan 9. Jika dan hanya jika begini kan? Nah, ini fx-nya. Berarti kita ganti taruh di tengah. X kurang 6 lebih besar atau sama dengan min A. Berarti A-nya itu yang ini ya. Ini A-nya. Ini A-nya. Ini A tadi. Sorry, ini A-nya. Berarti min 9. Min 9. Kemudian A-nya di sini lebih kurang dari atau sama dengan 9. Kemudian X min 6 lebih besar atau sama dengan min 9 dan X kurang min 6 kurang dari 9. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah pada tahap seperti ini, bagaimana caranya kita melakukan manipulasi aljabar supaya min 6-nya ini habis. Habis untuk kita hilangkan ya, kita eliminasi. Nah, supaya hilang min 6-nya ini, semua ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan ini saya jumlah dengan positif 6. Iya, kenapa? Min 6 jumlah dengan 6 kan habis. Maka nanti di sini menjadi seperti ini. X min 6 ditambah 6 itu dapatnya X ya, karena 6-nya habis, tambah 0 kan bisa ditulis. Nah, min 9 juga ditambah dengan 6. Min 9 tambah 6 itu 3. Kemudian 9 saya tambah dengan 6 itu 15. Iya. Nah, maka sudah kita dapatkan. Variabel X-nya sudah tidak memiliki lagi penjumlah min 6. Tidak memiliki koefisien juga di depannya, maka kita sudah bisa mendapatkan penyelesaiannya. Maka penyelesaiannya itu pada interval X lebih besar atau sama dengan 3 dan X-nya itu kurang dari 15. Ya, seperti itu. Jadi, penyelesaian dari pertolak samaan yang nomor A ini, X min 6, nilai mutlak X min 6 itu ada pada interval X lebih besar dari 3, sama dengan 3, dan X kurang dari 15. Kalau bentuknya seperti ini, kita baca dari tengah. Kalau kita gambar di garis bilangan, di sini 3, di sini 15. Nah, berarti ini penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Kita ambil misalkan ini ada 4, pasti ada 4. Kita ambil 4, kita uji. Kita uji 4. Jadi 4 dikurang 6 nilai dalam tanda mutlak itu kurang dari atau sama dengan 9. Betul atau tidak? 4 dikurang 6 itu berapa? 4 dikurang 6 itu min 2. Mutlak min 2 itu kurang dari atau sama dengan 9. Mutlak 2 itu berarti 2. 2 kurang dari 9. Benar ya? Nah, benar. Jadi penyelesaian yang benar itu ada di interval 3 sampai 15. Baik, sahabat matematika. Itu tadi soal yang A, kita coba soal yang ke B. Yang B. Saya tulis kembali di soal yang B. Nilai mutlak X berapa tadi? Nilai mutlak X tambah 2 ya. Nilai mutlak X tambah 2 lebih besar dari 4. Lebih besar dari 4. Iya, 4. Untuk menyelesaikan bentuk yang ini, maka kita perlu mengingat kembali bentuk umum dari atau sifat-sifat dari pertolak samaan, bahwa kalau ada fx, nilai mutlak fx lebih besar dari A, kemudian ada A, maka dia berlaku fx-nya itu kurang dari min A atau fx-nya lebih besar dari A, maka itu juga berlaku. Maka kalau ada seperti ini, maka kita ingat kalau ada nilai mutlak fx lebih besar dari A, maka berlaku fx-nya itu lebih besar dari A, atau lihat fx-nya kalau lebih besar atau pakai negatif tidak? Oh, kurang dari ya. Salah. Fx-nya kurang dari min A atau fx-nya lebih besar dari A. Maka ini juga berlaku. Ini fx-nya, ini A-nya.
Maka penyelesaiannya X tambah 2 dalam tanda mutlak ini lebih besar dari 4, itu berlaku menjadi FE. Saya hapus dulu. Berlaku menjadi X tambah 2, ini kan fx-nya ya, kurang dari A-nya berapa? A-nya 4. Min 4 atau X tambah 2 lebih besar dari 4. Ya, ada 2 ya. Maka satu-satu kita bisa selesaikan. X tambah 2 berarti pindah ke kanan ya. Kurang dari min 4 dikurang 2. X kurang dari min 6. Kemudian yang kedua, X tambah 2 sama min 4. Maka X lebih besar dari 4 dikurang 2. Jadi X lebih besar dari 2. Nah, maka kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya interval. Penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 2 lebih besar dari 4. Itu penyelesaiannya berada pada interval X kurang dari min 6 atau X lebih besar dari 2. Kalau saya gambar di garis bilangan, min 6 ada di sini ada 2. Di tengah-tengah dia ada 0 ya. Nah, berarti penyelesaiannya yang di sini. Dia intervalnya terbuka. Karena tidak pakai sama dengan ya. Min 6 sampai 2. Oh, sorry. Kurang dari min 6 ya. Saya ralat, saya buat matematika. Kurang dari min 6 ya. Kalau digambar di garis bilangan, bukan seperti itu. Iya. Jadi kalau digambar di garis bilangan penyelesaiannya itu min 6 di sini, kemudian 2 di sini. X-nya kurang dari min 6 berarti interval terbuka ke kiri, kurang dari X-nya lebih besar dari 2 berarti terbuka ke kanan. Nah, berarti yang ini penyelesaiannya. Yang ini yang iya. Coba kita ambil 3 ya, di kanannya 2 ini kan ada 3, di sini ada 3. X ini saya ganti dengan 3. Nilai mutlak 3 tambah 2. Apakah lebih besar dari 4? 3 tambah 2, 5. Nilai mutlak 5 itu lebih sama dengan 4. Oh, benar. Coba saya ambil, di sini di kirinya min 6 itu ada min 7. Nilai mutlak min 7 ditambah 2. Apakah lebih besar dari 4? Nilai mutlak min 7 tambah 2 itu 5, min 5 ya. Min 5 itu lebih besar dari 4. Benar ya, 5 itu lebih besar dari 4. Maka penyelesaiannya kita yang ini tadi sudah benar. Oke. Baik sahabat matematika, demikianlah cara-cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lanjutkan pada video-video selanjutnya untuk latihan-latihan soal pertidaksamaan nilai mutlak. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen untuk update terbaru video-video dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.